warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam hangat, salam sayang untuk Jaliners sekalian, dimanapun Jaliners berada. Nah baiklah Jaliners, kembali lagi. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang tidak kalah spesial dengan episode-episode sebelumnya yang tayang di Kita Jalin, kita jaga lingkungan kita. Nah kali ini Nisa bakal mengajak Jaliners berkenalan dengan sosok perempuan lagi nih, karena kemarin itu kita ada 2 narasumber perempuan. Nah ini back lagi setelah 2 narasumber laki-laki, kita kembali ke perempuan gitu ya. Nah untuk narasumber kita yang perempuan yang satu ini, siapakah beliau? Tapi tunggu dulu, yang jelas Nisa mau kasih spoiler, kakak yang satu ini sangat luar biasa. Nah tadi udah sempat berbincang-bincang sedikit nih Jaliners, dan wah bener-bener sangat menginspiratif. Dan juga kalau dilihat-lihat pergerakannya ini hebat banget. Karena yang menjadi binaan relawan dari narasumber kita yang satu ini benar-benar dari segala rentang usia. Bahkan beragam profesi juga ya gitu. Kalau kita kan biasanya turun di masyarakat aja. Ini bahkan sempat merangkul pemerintahan ya anggotanya ya. Nah itu luar biasa banget. Jadi tanpa berlama-lama lagi, sebenarnya siapakah sosok kita yang satu ini? Kebetulan kali ini Nisa bersama Sang Saka, Sanggar Cinta Tanah dan Air Katulistiwa, dan yang bersama Nisa di studio pada hari ini adalah Kak Vivi Nurfika Haryantini. Ayo kita sapa beliau. Halo Kak Vivi, apa kabarnya? Halo, sehat, alhamdulillah. Iya, aktivitas sehari-hari alhamdulillah lancar ya Kak ya? Lancar, paling ditunda-tunda sedikit. Ditunda-tunda. Paling hujan yang bisa menundanya. Oke. Oh hanya hujan. Sama kan kalau kita kalau diajak malam minggu nggak bisa pergi, alasannya apa? Hujan gerimis. Nah baik Kak Vivi, kalau boleh tahu kita mau ini nih Kak Vivi kenalan sama Jaliners. Kira-kira Kak Vivi ini selain di Sang Saka kesibukannya apa sih? Ya. Hai Jaliners, perkenalkan nama saya Vivi Nurfika Haryantini. Sekarang memang saya menjadi ketua Sanggar Cinta Tanah dan Air Katulistiwa. Karena Kanisa nanya nih, hari-hari saya ngapain? Hari-hari yang paling utama jadi emak. Tukang antar jemput anak sekolah. Oh, insya Allah. Karena kebetulan alhamdulillah satu nih putri masih TK di kelas B, jadi tiap pagi ngantar jemput. Nah di sela-selanya ada kegiatan pendampingan di masyarakat, ada beberapa program pendampingan di masyarakat yang saya lakukan gitu kan, baik itu di bidang adiksi maupun di bidang lingkungan, sama ada jadi pengusaha kecil-kecilan lah. Iya. Kalau boleh tahu pengusaha apa tuh Kak? Di rumah sama adik-adik itu ada usaha hantaran sama buke. Gitu. Hantaran pengantin gitu ya? Gitu. Oh, wah ini bisnis yang kalau di Pontianak nggak bakal mati nih bahasanya ya? Alhamdulillahnya. Itu hantaran pengantin tradisional khas Melayu atau yang udah modern semua? Lebih ke modern sih, Oh lebih ke modern. oke. Ini artinya memang pure bisnis ya? Oke. Nah selanjutnya kalau tidak salah nih ya, kini tim kita udah meriset Kak Vivi ini ketua terpilih periode 2021 sampai 2024. Kalau boleh tahu 2024-nya kira-kira berakhirnya kapan itu Kak Vivi? Bulan Oktober tahun ini selesai. Iya, ada mau jadi ketua lagi gitu? Harapannya sih pasti setiap kita berorganisasi supaya sehat kan Nisa, pasti harapannya selalu harus ada regenerasi. Oke. Ya, ketua terpilih gitu kan, supaya itu tadi, supaya teman-teman itu punya peluang yang sama untuk kalau belajar ya semua orang pasti belajar, Iya. lebih baik lagi lah belajar menjadi ketua atau pemimpin di sebuah organisasi yang pergerakannya di bidang pendidikan dan bidang lingkungan sebenarnya. Oh ya nih Kak Vivi, kalau boleh Jaliners tahu nih ya, awal mula Kak Vivi ada panggilan hati ke dunia pendidikan dan lingkungan ini seperti apa sih? Kita juga jadi penasaran sosok Kak Vivi gitu ya. Sebenarnya apa bisik-bisikan hatinya gitu? Sebenarnya kalau menjadi relawan itu mungkin dari kecil udah punya, karena dulu kan kita ada yang namanya pramuka ya. Oh, Nah, jadi kalau misalnya dari kecil
kecil itu kan sudah bergerak, ya, berorganisasi gitu kan, itu memang dari Pramuka, Paskibra. Nah kalau memang untuk relawan sendiri, sebenarnya saya mengikutinya dari kerelawanan tuh pendidikan dulu di 2016. Di 2016 itu awalnya karena memang jadi guru, jadi pendidik, sempat juga jadi dosen di Melawi. Terus nyari kegiatan apa sih di bidang pendidikan yang memang bisa kita sambil berbagi di masyarakat gitu kan. Ketemulah sama pergerakan yang mengarah kepada hasil dari pergerakan Indonesia Mengajar pada saat itu. Jadi di Kapuas Hulu itu ada gerakan Indonesia Mengajar selama 5 periode mereka. Lalu mencari volunteer untuk menjadi volunteer untuk bersama-sama bertemu dengan si guru figur, daftar, lolos pula gitu kan, berangkatlah di Kapuas Hulu. Akhirnya berangkat di Kapuas Hulu, kok enak gitu kan, karena kita ada proses berpikir kan, dan tidak ada beban kalau jadi volunteer kan. Kok enak, lihat lagi di Kalbar ada apa, ada 1000 guru Kalbar, lalu ada kegiatan-kegiatan lain yang memang seputar pendidikan dulu. Ikut nih, ngenyan ya betul. Tadi saya mau bilang candu ya, tapi saya tidak menyangka kata ngenyan keluar dari mulut Kak Vivi. Wah, ngenyan ya. Suka ketemu masyarakat. Emang kayaknya udah apa ya, emang suka gitu ketemu, ngajar. Nah, kalau untuk lingkungan di 2016 juga pas udah di relawan pendidikan kan ada Hari Peduli Sampah Nasional tuh HPSN tahun 2016 tuh di Mujahidin. Di situ ngumpul semua kan, relawan diundang, ada 1000-an gitu. Kan. Relawan, tua muda semua gabungan gitu. Kayak gitu ngelihat satu stand bank sampah, namanya Bank Sampah Rosella waktu itu. Ketemu di situ, kok unik ya gitu, ada namanya bank sampah, ngapain di bank sampah? Bank sampah gitu ya. Sampah gitu kan. Tanya, akhirnya kenal lebih dekat, malah kecemplung di situ. Malah kenal sama almarhum, nama waktu itu udah kayak ibu sendiri, namanya almarhumah Bu Yanti. Dikenalkan nih tentang Bank Sampah Rosella gitu kan. Akhirnya saya ngikut di kegiatannya, terutama yang kegiatan edukasi gitu kan nyambung tentang lingkungan, tapi ada edukasi pendidikannya ke sekolah-sekolah. Nah, lalulah akhirnya dia kayak orang tua sendiri di Bank Sampah Rosella, akhirnya kesini lalu jadi relawan lingkungan juga ya. Kayak gitu. Jadi awal mulanya gitu Kak, karena pengen tahu, nyemplung di dalamnya, belajar untuk menguasai apa yang menjadi kegiatan-kegiatannya itu, karena memang merasa nggak ada beban. Maksudnya kalau itu kan bukan pekerjaan ya, tapi karena merasa suka, hobi juga, ketemu sama kawan baru gitu kan, jadi keterusan. Waduh, saya jarang-jarang ngedengar orang hobinya sehobi ini gitu ya. Kecanduan jadi relawan sosial tuh, bayangin. Yang orang yang mageran rebahan gak bakal bisa imagine gitu. Nah oke, Kak Vivi, tadi kalau misalkan ada benang merahnya sih, ini kalau bisa tangkep ya. Karena banyak sekali kegiatan agenda dari Sang Saka itu fokusnya kalau dilihat benar edukasi ya. Karena ketuanya backgroundnya ternyata pendidik gitu. Tapi ada yang buat Nisa Salfok nih Kak. Tadi Kakak ngomongnya Pontianak, lalu bergeser-geser Melawi, geser-geser lagi Kapuas Hulu. Sebenarnya di Kalbar nih udah kemana-mana dah Kak Vivi ini sebenarnya gitu. Jadi benar-benar berpindah-pindah gitu pengalaman Kakak ya. Jadi kalau pengalaman, jadi gini, kalau jadi relawan sendiri tuh sebenarnya bersamaan dengan pekerjaan. Jadi awalnya semulanya jadi dosen, lalu menikah dengan almarhum suami yang juga ya udah almarhum, gitu karena sakit gitu. Aduh, aku makin respect. Di 2019, jadi di 2013 sampai 2016 itu kan di kampus gitu di Melawi, karena sudah bersuami, mikir gimana kalau sudahlah suami saja yang jadi dosen, kayaknya saya lebih senang di masyarakat. Akhirnya saya daftar di Kementerian PUPR untuk jadi fasilitator bidang sanitasi dan air bersih. Pada saat itu kenanya di Kuburaya dari tahun. Ini ada yang lagi baru nih, Kuburaya. Tadi Kuburaya, jadi di Kuburaya tuh Kak dari
2016 makanya sering di Kota Pontianak juga. Oh, karena deket ya. Ya, sambil pendampingan itu saya sisipkan dengan kegiatan kerelawanan. Jadi karena sama-sama di pemberdayaan masyarakat, sisipkan di kegiatan kerelawanan, akhirnya sering deh keliling Kuburaya sambil bekerja, sambil sisipan dengan edukasi dan lain-lain, penjagaan lingkungan dan lain-lain. Karena memang sama lah perannya. Nah kalau keliling jadi relawan ya karena itu tadi, kayak di 1000 Guru Kalbar di bidang pendidikan emang itu di pedalaman. Nah udah karena kegiatan kerelawanan pendidikannya itu di keliling Kalbar ya udah tembuslah di pedalaman Kalbar kayak gitu. Sebenarnya kelilingnya karena itu, karena pekerjaan dan karena misi dari kerelawanan itu emang pendidikan di pedalaman gitu. Oke. Jadi keliling deh. Saya tidak bisa membayangkan beliau berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Rame-rame kan, Iya. jadi senang. Oh, sama bareng-bareng teman-teman ya. relawan Iya gitu. benar juga ya, kalau sendiri kan agak serem-seremnya gitu ya. Oke. Nah tapi nih Kak Vivi ya, sepengalaman Kak Vivi nih, kita jadi makin penasaran. Ini makin banyak nih yang pengen kita gali-gali. Kak Vivi kan udah jadi relawan di bermacam kabupaten kota ini. Sepengalaman kakak yang butuh effort kakak sebagai relawan untuk mengentaskan permasalahan sosial di daerah tersebut, tuh daerah mana sih? Sebenarnya masalah sosialnya enggak juga kita selesaikan, tapi lebih kepada Bantu memang lah kita, ya. kita nyentuh gitu, karena pasti kita suan dulu nih Iya, sama benar, pemerintahnya. Itu membiasakan kita bertemu dengan pemerintah dari paling bawah sampai paling atas. Sebenarnya lebih kepada akses terakhir yang memang paling yang saya rasakan gitu kan. Kemudian teman-teman relawan juga rasain semua. Terakhir saya di bawah Bukit Saran di Kabupaten Melawi. Nah itu memang benar-benar susah untuk nyampe ke sana. Maksudnya kita udah pakai dalmas, kita udah relawan udah naik dalmas, maksudnya kendaraan tentara. Itu tuh medannya emang berat sekali untuk sampai di sana. Ya itu sih tadi bahwa kita harus tahu yaitu tadi Kalimantan Barat nih yang luas jauh gitu kan. Ini belum bicara tentang sungai, baru pendidikan ini gitu kan. Belum pendidikan dan masih di gitu. daratan nih, belum kena air. Itu memang akses sih kan. Yang paling sulit itu adalah akses. Jadi memang harus benar-benar penuh perjuangan lah. Pendidik kita gitu kan, teman-teman kita ingin berjuang untuk memajukan salah satu pendidikan di pedalaman Kalbar, itu aksesnya sulit sekali Untuk masuk ke untuk sana masuk ya. ke sana. Bayangkan saja guru-guru yang sekarang harus mendapatkan tambahan ilmu dari kurikulum yang sekarang. Ya, keluar masuknya susah. Aku sampai merinding, Nisa sampai merinding loh nih ya, Jaliners ya. Kayak ini perempuan artinya di sebelah saya sangat ranger sekali gitu kan. Nah oke, kita nanti bakal bincang-bincang lagi ini dengan Kak Vivi dan Sang Saka. Tapi Jaliners jangan kemana-mana dulu karena kita bakal balik setelah yang satu ini. Nah baiklah Jaliners, kembali lagi bersama Nisa di Kita Jalin, kita jaga di lingkungan kita. Nah tadi Nisa sudah janji ke Jaliners kalian, kali ini kita bakal mengulik Sang Saka dalam kepemimpinan Kak Vivi. Nah Jaliners harus tahu nih, saya pribadi ketika membaca dari 2021 sampai 2024, banyak banget kegiatan beliau. Nggak hanya pendidikan, tidak hanya di bidang lingkungannya juga, bahkan ada anak yatim pun ada gitu. Jadi luar biasa sekali. Sampai healing-healing untuk korban-korban bencana alam juga gitu ya Kak Vivi ya. Nah itu yang bakal kita gali. Nah, oke, ini tidak berlama-lama lagi. Kita mulai dari di tahun 2021. Ini banyak sekali kegiatan Sang Saka yang menarik ya Kak ya. Tapi yang pertama tentu paling berkesan gitu. Pas saya buka, cekrek gitu. Paret bersih, paret cantik kata dia. Apa benda tuh? Iya, paret bersih, paret cantik itu slogan. Slogan dari relawan bersama-sama lah dengan mitra-mitra kita, baik itu pemerintah dari yang paling bawah, entah itu kepala desa, kelurahan. Ya sama-sama kita bersihkan paret kita dari sampah, gitu kan, dari sampah yang dibuang sama orang-orang yang suka nyampah, biar dia tetap bersih. Kalau udah bersih, paret kita
ya kelihatan cantik pasti. Iya, iya, betul. Kan kita memang Kute Pontianak ini terkenal karena cantiknya paret gitu, banyak Iya, paret ya Kak ya. banyak paret. Oh, yang dulu besar jadi kecil, jadi Ah, besar lagi iya gitu betul. kan. Gitu sampai lagi betul. Karena saya di Sungai Jawi gitu kan. Ya emang paret kita nih luar biasa Sebenarnya udah sebenarnya. cantik Kak. Mm-mm. Sebenarnya udah cantik, tinggal supaya dia lebih bersih. Iya. Kak. Tapi Makanya. betul juga ya kan kalau kita dengerin kata Kak Vivi ya Jaliners, karena sebenarnya bisa jadi wisata juga kan Ciri bagi khas kita, kan? iya, oh iya ya betul. Nah, Banyak bagi paret. kita nih yang tak bisa kemana-mana gitu kan, nak mikir keluar pun kayak alah jauh. Gitu. Bagi kayak Kak Pipi itu kan 12 jam, nah kayaknya alah ya mau dekat-dekat ya lah keluar nengok sungai gitu. Tapi kalau sungainya jelek, bu, kok kayak sampahnya pun itu malas dia, juga ya Jaliners ya. betul. Oh alah, jadi itu kenapa paret bersih, paret Paretnya harus cantik. cantik. Selain paret ternyata juga ada penanaman pohon ya kak ya. Jadi nggak cuma ngelihat airnya, tetapi di sekitar paretnya itu juga di clean up ada pohonnya gitu Biar ya. hijau, biar kota kita sejuk, Mm-mm. gitu kan. Apa ya, kalau udah kita lihat tempat kita, kota kita, rumah kita sejuk kan, yang kita inginkan kan orang datang ke tempat kita. Iya betul, betul. Datang ke tempat kita, meramaikan kota kita, ekonomi jalan gitu kan. Hijau, bersih. Iya. Ya, kita berharap kota kita tuh menjadi kota ini cerminan kita ini kan orang mandang kota kita gitu. Oh, kotanya bersih berarti orang-orangnya ini cinta Iya, kebersihan, betul, betul. rapi, ramah, udah pasti dah tuh kayak gitu. Kayak gini ya, kayak misalnya kan Jogja gitu kan. Iya. Kita tahu aja kota literasi. Kota literasi. Siapapun orangnya gitu kan, kita nganggap dia pasti dia suka baca. Nah, itu pengennya Pontianak juga gitu salah satunya, dan semua kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Kita Zamrud Khatulistiwa Kak, punya sungai paling panjang. Betul ya Kapuas Punya kita. hutan yang paling banyak Iya, juga. luar biasa. Ya kan, kita pengen juga kabupaten kotanya juga orang datang, oh betul. Betul, betul, betul. Oh, alah. Makanya betul, betul, betul. Tanya apa tuh betul-betul nih? Gitu. Jadi tadi selain dibersihkan, ditanam, ternyata kelanjutannya juga kakak ada talk show lagi gitu ya. Kalau talk show ini biasanya audiensnya Sang Saka lebih fokus mengundang siapa sih? Kalau Sang Saka sih pastinya kalau misalnya bincang-bincang gitu kan, kita selalu ngajak pemerintah, kita selalu ngajak teman-teman akademisi, teman-teman anak sudah mulai dari anak sekolah, tingkat dasar, bahkan anak-anak TK gitu kan. Gitu. Ya kalau anak-anak TK, anak-anak sekolah itu kita yang ke tempat mereka Iya, gitu iya, kan. iya. Sampai ke pastinya akademisi ya Kak ya, karena semua punya peran dan pastinya juga relawan. Relawan pun kita tidak pandang, oh dia relawan bukan relawan lingkungan, nggak boleh, enggak. Oh, Semua boleh bergabung asal dia punya visi yang sama, misi yang sama. Mau dia tadi yang kakak bilang kan, kenapa ada di rumah zakat misalnya, atau ada di dompet umat misalnya, kenapa mereka juga bersama Bergabung, gitu ya. kan, karena ya memang satu visi dan misi gitu, bicara tentang masalah pendidikan, sosial, bahkan mohon maaf masalah agama sekalipun, basisnya ya tetap ke lingkungan gitu, intinya menjaga lingkungan gitu, sama-sama. Setiap berkegiatan, contoh bawa tumbler semua gitu. Setiap kegiatan tidak nyampah setelah itu. Nah, itu sudah mulai kita biasakan di setiap kegiatan yang kita lakukan. iya. Artinya sebenarnya di sini Sang Saka ya tadi ya membuka tempat yang seluas-luasnya, jadi bisa saling bersinergi gitu satu sama lain ya. Oh alah, nah makanya itu kenapa Sang Saka bisa dengan anak yatim. Nah, jadi ada behind story-nya gitu ya. Nah oke, selain itu saya jadi juga ada membaca gitu ya di lamannya Sang Saka, juga menanam mangrove ternyata ya. Nanam mangrove, iya Kak, karena kan mangrove itu kan menjadi fondasi terdepan untuk menjaga garis pantai kan, Betul, betul, sungai betul, kan. betul. Jadi memang bersama teman-teman yang, kalau di Iya. komunitas sih alhamdulillah yang ada di contoh nih Mempawa, kayak kemarin kan sudah Kak kenal ya di Sungai Kupa, lalu Bang ada di Adi gitu Sambas ya, Bang Rudi Baco. ya Bang Rudi, lalu ada juga di Mempawa teman-teman kita gitu kan, di Sambas, bahkan sekarang mulai ke Padang Tikar, Batu Ampar. Wah, bagus sekali. Semuanya bergabung gitu dalam satu rumah untuk punya gerakan yang sama untuk memelihara, menanam mangrove gitu kan, menjaga supaya apa? Supaya ya tadi melindungi
garis-garis pantai yang ada supaya tidak abrasi Kak. Dulu Mempawah lihatlah Kak, Bentuknya ya. perjuangan teman-teman kita kayak gimana dulu kan udah mau ke jalan kan, Iya, iya, abrasi. iya, Tapi iya. alhamdulillah teman-teman kita tuh mampu untuk Kembalikan lagi berbuat, ya. kan mengembalikan lagi burung-burung pada datang, ikan gitu kan. Nah, saya pikir dulu ketika saya dewasa sekarang saya nggak bisa melihat seperti itu lagi tuh burung-burung gitu. Ternyata alhamdulillah ya, ini Iya. salah satu gerakan yang betul kata kakak ya, mungkin kecil tapi kita nggak tahu Iya. apa yang kita tanam ke relawan kita mungkin di masa depan membuat mereka berpikir lebih gitu ya, bahkan bisa lebih dari kita Iya. gitu ya. Ini mindset yang kayaknya kalau kita ingin berbuat baik nih Jaliners, itu harus kita tanamkan deh. Kadang kan banyak yang hopeless loh Kak, kebanyakan relawan sosial gitu ya, kalau dia nggak melihat outputnya dalam jangka dekat gitu, kayak apa yang bisa dia dapat, dampaknya kadang langsung berhenti di situ. Nah kalau Kak Vivi ini kan udah lama banget nih, kira-kira pernah nggak sih menghadapi hal-hal seperti itu Kak? Iya, alhamdulillahnya ditambah lagi ada rumah besar di Sangsaka ini, itu sebenarnya membuat kita bertahan Kak, karena kita ketemu dengan orang-orang Iya. yang sama-sama pergerakannya terus bergerak. Iya, adanya rumah besar ini kan tempat kita nongkrong bersama, tidak pernah mati ide, bergerak, berbuat. Bahkan terakhir contoh nih Kak, 17 Agustus orang yang nyaman-nyamannya habis upacara, nak lomba di komplek di Iya, gang. coba masing-masing. Hamin jam, yuk bersihkan sparet gertak 1, Masya Allah. kan luar biasa, tidak habis ide gitu. Jadi yang memberi semangat, kobaran api semangat teman-teman untuk selalu bergerak karena ada tempat Kak, karena ada wadah tadi untuk berbicara, bincang sambil ngopi. Tidak di tempat, maksudnya gini, tidak di atas meja kopi langsung. Iya, iya. Kan ada grup nih, yang dari Mempawah, yang dari Kapuasulu, yang dari mana, dari Sintang misalnya. Di grup Ribut ya. bercanda, bergurau, ada aja ide kegiatan. Luar Nah, biasa. seperti Jadi kuncinya karena bergabung di komunitas ini nggak merasa sendiri gitu iya, ya. yang biasa bikin kita capek kan kita mikir sendiri. Iya, benar, Kita benar. mau berbuat apa untuk siapa. Ketika tidak berhasil, capek Gitu. Oh, iya, tiba-tiba teringat nih Kak. Tadi, ini kan ada yang spesial nih Jaliners. Ternyata makna kata sanggar di Sangsaka itu ada filosofinya loh. Nah, itu boleh kali Kak dikasih tahu ke Jaliners. Itu apa sebenarnya? Jadi sanggar itu kan memang tempat berkumpul ya, berkumpul bersama, bergerak bersama, belajar sih sebenarnya. Jadi memang dipilihlah kata sanggar tadi Sanggar, supaya ya. bisa menjadi wadah tempat teman-teman berkomunikasi, mencari ide kreatif bersama bagaimana untuk menjaga lingkungan, menjaga Das Kapuas gitu, bermitra dengan siapa. Mulai nih, kita nanti dengan Kabalai bilang ini ya, atau nanti kita bilang Benar, sama PUPR SDA kita kayak gini ya kegiatan. Nah, yuk idenya dulu apa? Dirangkum atau memang kita sudah punya nih program kerja habis nambah lagi kerja yang Nambah lain. lagi. Karena itu tadi supaya bisa sama-sama nih satu ide, satu gagasan, walaupun kita terpisah kabupaten, walaupun kita terpisah dengan jarak sungai yang panjang, tapi kita masih bisa berkegiatan sama-sama. Nanti tinggal bagaimana kita komunikasi sama orang-orang atau pemerintah deh, atau siapa teman yang biasa kan ada juga nih teman-teman organisasi yang sangat besar kayak PMI. Oh, Nah, mereka iya. juga punya ada dana untuk kegiatan misalnya, atau ada masa, ada sapras. Nah, kita berkegiatan. Iya, artinya join kolaborasinya ada di Ya, situ ya. kolaborasi bukan penta tapi hexa. Mantap, Felix. mantap. Berbagai sudut ternyata. Nah, kita lompat ke Sangsaka di 2022. Nah, ini ada yang unik juga nih. Kalau di 2022 ini yang baru ya bagi kami dan tim ketika riset adalah ada edukasi pengecekan kualitas air. Ya. Nah, namanya apa sih? Kenapa harus dicek gitu kualitas air kita? Kita kan masyarakat kan nggak tahu ya, kita tahunya cuma menikmati airnya aja. Ini sebenarnya apa nih nih? Di balik pengecekan kualitas air sebenarnya ada apa? Nah, jadi kan memang kita biasa pakai air PDAM nih Kak, kan, yang di Kota Pontianak. Tapi kan kita nih bukan tidak percaya dengan pemerintah, bukan tidak percaya dengan PDAM, tapi lebih kepada bagaimana kita mengedukasi masyarakat sebenarnya Kak dengan kegiatan yang kita lakukan secara saintis, mengajak teman-teman relawan, akademisi untuk ngecek.
Supaya apakah kita nih masyarakat, bahkan mungkin saya kalau hilap masih suka buang sampah organik non organik Iya, ke sungai gitu. Terus mohon maaf Bapak Ibu yang punya perusahaan gitu kan. Nah, iya mungkin ada limbah yang bocor gitu kan ke sungai gitu. Jadi kita cek gitu kan masih bagus nah. Jadi tujuannya memang supaya kita aware nih, menunjukkan sikap aware kita. Sama kita kan nengok Kak, makin kurang ya ikan di sungai sama Iya. di parit kita nih. Kemana ikan nih Betul, gitu kan. lari kemana Kan dia? kita pengen tahu ngapa ikan nih pada tak ada nih, ngapa tang banyak sapu-sapu, ngapa tang banyak eceng gondok. Kan kita harus ngecek dulu, oh airnya kadarnya asam kendak gitu kan. Dia nih kadar terlarutnya besar kendak gitu kan. Atau ada unsur-unsur yang lain di dalam parit dan sungai kita. Gitu loh. Oh alah, ada ikan sapu-sapu apa disebut? Emang di dekat Sungai Jawisa itu banyak sapu-sapu? Udah mulai banyak dah Kak. Oh itu berarti salah satunya itu Kak ya. Kalau kita lebih mudah menemukan ikan sapu-sapu itu Indikator. justru indikatornya indikator itu. dianya ada pencemaran. Oh alah, kami senang lah dengan ikan sapu-sapu. Jangan Ternyata. senang-senang Oh, kamu dia boleh predator senang. juga. Oh, jadi kamu makan ikan lain juga? Oh, ilmu baru makan nih besar-besar. teman-teman. Oh Masya Allah, kita biasa kan kita tangkap, kita masukkan dalam akuarium kan, kita malas nak Kakak nyikat. masih suka nggak nengok ikan kendang gendes? Jarang dah Nemo tuh, ikan sungai. Nemo. Nemo sungai yang hitam-hitam kuning. Jarang dah. Kan? Oh dia makan nah. Dia tuh ikan dengan indikator kualitas air yang bagus. Oh, jadi kalau ada ikan itu justru kebalikan dari sapu-sapu tadi ya. Iya. Terakhir saya lihat tuh waktu saya masih suka berkubang di sungai Bahkan ya. masih ada Ah, rumput-rumput betul, halus-halus betul, di parit betul. gitu. 2010-an awal tuh masih lah. Sekarang gitu. udah kurang Ah, Kak. betul. Anak-anak kita tak tahu Kak. Iya, kita nyebut ikan Nemo, dia terbayangnya Nemo yang Nemo yang laut gitu kan, ya. kayak gitu. Wah, oh ini ilmu bagus nih ya Jaliners ya. Nah sekarang yang rumahnya dekat pakai, dekat sungai, coba dicek. Ikan sapu-sapu kok ikan kendang gendes. Iya. Nah oke, kita lompat lagi. Wah ini banyak banget yang mau dibahas. Ada talk show inspiratif apa River Heroes. Nah itu waktu River Heroes ini apakah itu kegiatan collab dengan berbagai macam ini ya public figure yang juga pejuang sungai atau intern Sang Saka aja gitu? Iya, memang River Heroes itu juga merupakan satu kolaborasi dari mitra kita Balai Wilayah Sungai dengan Sekber Sang Saka untuk kita yang minta. Kita minta mendatangkan abangda kakanda kita di luar Kalimantan Barat yang memang pergerakan mereka untuk menjaga, melindungi ya kan dasnya. Jadi datanglah Bang Mat Peci pada saat itu, lalu ada Gumnik dari Bali gitu kan, lalu ada dari Jeneberang. Jadi teman-teman kita 3 orang itu menjadi tokoh lah buat ketokohan buat Ini kami. suhu-suhu lah ya. Iya, jadi apa ya, ditambah Bang Yudi sebagai ketua Sang Saka yang pertama gitu kan, mereka orang-orang yang pernah naik nasional di karena komunitasnya menjadi komunitas peduli sungai Nusantara pada saat itu di bawah PUPR SDA, Kementerian PUPR SDA. Jadi kita serap nih ilmunya, biar kita juga punya semangat yang sama, Iya. semangat juang. Kayak gimana sih mereka nih menyuarakan supaya kualitas sungai terjaga, lalu dari hulu sampai hilir, hulunya tetap harus gimana cara menjaga sungai dari hulu supaya hilir menikmati juga gitu, kualitas yang Kuncinya ya. baik gitu, terjagalah. Luar biasa. Nah ini kan kalau kita lihat di 2023 tuh yang paling banyak kegiatan Sang Saka Agak tuh. padat dong. Iya padat banget. Nggak cuman ini, bahkan juga ada camping relawan. Nah itu camping relawan itu gimana tuh? Nginep ya? Nginap. Jadi sebenarnya di 2023, tapi realisasi camping malah di 2024. Oh gitu. Jadi di 2023 itu bukan camping benar-benar bikin camping, awalnya di Mempawah mau bikin campingnya, cuman karena cuaca dan lain-lain bergeser, alhamdulillah dikasih fasilitas sama Baola, nginap lah di hotel. Campingnya di hotel, cuma ada cerita. Hotel, jadi relawan alhamdulillah diingatkan. Masya Allah. Jadi tapi kegiatannya tetap di tetap lapangan ini ya. kan, jadi Oke, susur oke. sungai di Mempawah waktu itu kan. Lalu juga kita nanam mangrove di Mempawah. Jadi campingnya tuh benar baru nih di 2024. Itu pun Masya Allah kena hujan badai kawan-kawan, maksudnya karena di mangrove Sungai Kupa kan di bawah dekat mercusuar itu loh.
Udahlah, berhujan lah kawan-kawan. Tapi itu kayaknya yang buat seru sih sebenarnya ya. Saya udah semakin dewasa ini, saya semakin menyadari seberapa inginnya saya mandi hujan. Betul. Ya kan? Dulu waktu Sehat ya, kecil Kak, ya. sebenarnya mandi hujan itu sehat. Tapi sekarang kalau kita mandi hujan, bukan anak kalau orang siankan kita gitu. Ngaku dia Siap, tuh kan. gitu. Padahal air hujan tuh Ada sehat. suka. Iya benar sih. Tapi kalau sehat, tak boleh gak tetap awak minum langsung ya hujan tuh ya. Betul pula. Harus Betul tetap dimasak. pula. Nah, oke, ini kan selanjutnya ternyata kakak dan tim itu juga sering datang ke sekolah-sekolah ya. Nah, itu kalau untuk sekolah-sekolah apakah sudah ada penjadwalan khusus atau dari sekolah itu sendiri yang menyurati tim gitu? Nah, kalau misalnya kita, biasanya memang kita yang ngasih tahu ke sekolah Oh, bahwa alah. akan ada kegiatan. Jemput bola lah ya. Salah satunya memang kita lebih karena di Kementerian PUPR itu ada kegiatan penanaman biopori gitu kan, contohnya Apakah tadi? biopori. Oh, biopori itu apa ya? Biopori itu alat kompos ini. Jadi pipa dibuat, dibolongin, masukin ke tanah Kak. Nah itu tuh sebenarnya untuk kita memasukkan sampah organik ke dalam tanah melalui bantuan si pipa tadi supaya pipa yang dibolongkan itu tuh tujuannya supaya ada binatang-binatang Iya, masuk pengurang ya. yang masuk kayak ulat kayak gitu Iya, bisa iya. masuk. Nah kenapa ada program itu sebagai program untuk sebenarnya kalau dari PUPR SDA itu sebagai program untuk cadangan air tanah gitu, karena kan pada saat cacing atau hewan-hewan tanah itu membuat kayak kayak akar lah ya, Iya, jalan iya. masuk mereka kan Masuk itu itu. mempermudah ada Untuk aliran masuk airnya ya. air gitu, jadi tanah tetap lembab. Nah salah satunya kita ke sekolah itu, nah itu tadi program Biopori Goes to School, lalu penanaman pohon, edukasi menjaga paret, kayak di SMP 1 itu kan ada paret tuh. Iya, Nah, kita iya, kasih iya. edukasi bagaimana sih menjaga paret, kayak gitu, gimana sih kualitas paret yang ada di Kota Pontianak, lebih ke hal-hal seperti itu supaya apa? Supaya teman-teman kita mereka paham bahwa menjaga paret sama dengan menjaga peradaban kota. Iya, betul, betul. Nah kan adanya Kota Pontianak itu kan peradabannya dulu Paret, bagaimana Kota Pontianak itu ada Kota Seribu Paret sebagai alat akomodasi ya, Satu sama lain. itu transportasi gitu kan, yang harus tetap terjaga paretnya. Kalaupun sekarang pakai motor, artinya paret dan sungai yang ada Kota Pontianak harus tetap dijaga supaya kita yang masih pakai sumber airnya ini kesehatannya tetap terjaga dan terjamin Kak. Kenapa Kak? Kalau paret kita atau lah sekarang sungai kita kotor, nggak ke PDAM makin banyak Iya. mengeluarkan biaya untuk maintenance kan, Belum lagi menjernihkan jernihannya, air kan, iya. menghilangkan bau kan. Nah makin mahal lagi kita Iya. bayarnya Kak. Coba kalau air kita bersih, coba di Sintang, di daerah hulu Iya. Kak, airnya kan bersih kan, murah dibayar ledeng Kak. Ini buka kan macam air kopi. Makin lah mahal maintenance, makin lah kita mahal bayar PDAM. Nah Benar, gitu sih benar bahasa-bahasa sekali. yang kita gunakan sebagai pendekatannya kayak Oke. gitu. Nah baiklah Jalinars, ini keasikan bicara kan. Nah janji ini kita asik banget ya Kak ya. Nah tapi kita bakal balik lagi, ini masih ada satu segmen lagi. Jadi jangan khawatir karena kita bakal kembali setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama kami di Kita Jalin, Kita Jaga Lingkungan Kita. Nah oke Jaliners, tadi di sesi-sesi break kita, ini ada satu informasi yang Nisa rasa sangat penting, tetapi seringkali sebenarnya luput dari perhatian kita nih Kak Vivi. Nah ini tentang pengolahan sampah, nih pengolahan sampah kalau di rumah. Nih Kak Vivi kan ada jiwa emak-emak nih tadi ya gitu. Nah ini penting banget. Tadi Nisa tuh sempat ngeluh loh Jaliners, barangkali sama, kok paret sekarang pada bau gitu ya. Nah itu sebenarnya baunya karena apa? Nah ternyata Kak Vivi sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Dan ada tips juga dari Kak Vivi. Nah ini langsung saja Jaliners dengar sendiri, jadi saya tak cerita bual, oke? Nah silakan Kak Vivi. Iya kan Nisa, jadi gini, kita pakai bahasa yang mudah dimengerti saja. Boleh, Jadi boleh. gini, jadi sebenarnya yang membuat paret kita dangkal, paret kita itu berbau karena sebenarnya adalah aktivitas sehari-hari kita nih. Tanpa sadar, biasalah kita nih kan habis makan gitu kan,
kita atau habis masak kita menghasilkan limbah organik. Nah, limbah organik itu kebiasaan kita bukan kita pisahkan gitu kan, lalu dicuci bersih gitu. Misalnya habis makan gitu, harusnya kan kita bersihin dulu sisa makanan kita, lalu kita kumpulkan, lalu kita jadikan makanan untuk entah itu jadi ada yang namanya maggot atau menjadi kompos. Tapi yang terjadi biasanya kita itu membuang limbah organik kita itu ke bahasa kampung kita comberan. Nah, seperti itu. Menumpuklah, lalu dia berbau gitu kan. Sampailah dia dari comberan masuklah ke parit gitu kan. Jadi bau. Yang lebih celakanya lagi, apabila kita tinggal di tepi sungai atau di tepi parit, kita buang langsung. Dicampakkan langsung. Melempar. Nah, itu yang menjadi berminyak, bau gitu kan, sisa tulang, sisa nasi. Nah, itu sebenarnya yang tidak boleh, Kak. Nah, sekarang pemerintah memang punya program nih Kak, ada namanya program IPAL komunal. Artinya apa? Untuk membuang limbah organik kita langsung ke IPAL diproses nih supaya nanti keluarannya menjadi air bersih. Tapi gitu kan tidak semua tempat karena itu membutuhkan biaya. Nah, yang sebaiknya kita lakukan gitu kan. Kalau Sang Saka nih sekarang kita salah satunya bikin sekolah sungai. Nah, sekolah sungai itu secara organik terbentuk dari kelompok masyarakat yang ada di tepian Sungai Kapuas, kebetulan ada di Kampung Tudong. Nah, di sana ada namanya Bank Sampah. Bank Sampah Maju Bersama. Nah, salah satu edukasi di sekolah sungai itu adalah bagaimana masyarakat mengumpulkan sampahnya, baik itu organik maupun anorganik. Supaya yang organiknya tak dicampakkan ke sungai sama dengan sampah anorganiknya, sampah plastik, kertas dan lain-lain. Mereka pilah, masukkan ke bank sampah, nanti ditukar atau dikonversi dengan uang. Nah, sesuai dengan jenis sampahnya yang ditabungkan. Nah, organiknya bisa menjadi kompos. Nah, tadi kan cerita sama Kak Nisa nih ada istilah biopori goes to school. Nah, kenapa? Mungkin kalau biopori di Kota Pontianak untuk menyimpan cadangan air, nah Kota Pontianak sendiri tanahnya sudah cukup baik, lembab tadi ya, lembab ceritanya ya. Bahkan hujan sebentar tergenang gitu kan, tidak kering. Nah, tapi fungsi dari biopori itu sendiri bisa menjadi salah satu alternatif sebagai media untuk pembuatan pupuk kompos, Kak. Jadi Kakak siapkan pipa yang dibolongkan, banyak bolongannya untuk masuk hewan seperti cacing ataupun hewan-hewan pengerat tanah lainnya. Itu ya mereka bisa membentuk jalan untuk masuknya mereka. Nah, Kakak ketika bikin biopori, kalau Kakak makan, ada acara kan ada juga orang nggak habis, tulang dan lain masukin ke situ, langsung menyentuh tanah, nah maka dia akan terkompos dengan sendirinya gitu kan. Jadi Kakak nggak perlu lagi repot-repot uang ke comberan pada saat cuci piring. Sebenarnya yang selalu kita edukasikan kepada sesama perempuan adalah kita tuh kalau misalnya di dapur gitu kan harus pandai membedakan atau harus pandai memilah sampah. Kalau misalnya minyak ya janganlah dibuat ke comberan karena nggak akan larut dengan air gitu kan, malah dia akan menutup oksigen, kadar oksigen yang ada di air. Lalu bagaimana dengan limbah-limbah makanan, dicuci bersih lalu dijadikan kompos, salah satunya dengan biopori atau kita bikin kompos sendiri. Nah, itu yang selalu kita katakan agar air kita tidak tercemar. Bayangkan Kak, di Kota Pontianak atau di Kuburaya sudah banyak sekali rumah yang rumah kita generasi-generasi yang sudah punya rumah sendiri gitu kan. Semakin banyak airnya apa? Parit kita semakin sempit kecil ya. Iya, bisa jadi udahlah semakin sempit, tercemar pula. Kadang ditutup tuh kan di komplek-komplek kan. Nah, itu yang lebih parah lagi, ditutup. Udah depan ditutup, belakang kecil. Nah, jadi kenapa banjir ya? Karena dia banyak sedimen, endapan. Tadi endapannya dari mana? Dari minyak, dari sampah organik. Belum lagi ditutup dengan sampah plastik dan lain-lain. Jadi jangan ngeluh banjir. Mau parit selebar apapun, kalau kitanya tidak aware, tidak peduli, budaya kita masih sama gitu ya. Mencampak buang. Ada istilah kawan-kawan lingkungan gini, sungai dan parit kita tuh bukan bank sampah induk, semua masuk. Apa ya dalam parit ya? dan sungai, janganlah semua dimasukkan, tapi pandai-pandailah kita menjaga dengan memilah dan memilih apa yang bisa masuk ke parit dan sungai. Dulu kakak kecil masih bisa mandi di Sungai Jawi. Coba sekarang agak-agak milih ya. Jauh.
Bau airnya. Senang tadak ketika tali ya. Padahal suku kan, Iya. air parit kita besak kan Kak, Benar, apalagi kalau benar musim Kak. hujan nih kan. Aduh, pokoknya Wanginya, masih iya. terbayang kayak lompat dari jembatan, Nah, itu lompat dia. dari pokok gitu kan. betul. Nah, luar biasa. Semoga ya anak-anak cucu kita kelak tetap merasakan Nah, itu ya. Mudah-mudahan perjuangan teman-teman relawan menyuarakan seperti ini, hal-hal masif, kampanye, lalu membersihkan dan lain-lain. Itu bukan dicibir oleh masyarakat, tapi didukung. Supaya apa? Supaya banyak generasi berikutnya yang melakukan hal yang sama, melakukan hal-hal yang serupa, supaya kita bisa tidak stop di kami, tapi lanjut terus. Nah, sampai generasi berikut-berikutnya, bahkan bisa jadi gerakannya lebih tambah besar untuk menjaga. Luar biasa. Tapi ada yang lucu sih Kak, ini maksudnya fenomena sosial saat ini lah ya, apalagi di dunia digital. Karena sini kan Gen Z gitu ya. Jadi Gen Z ini kalau kita main TikTok, itu kan ada suka pandawar yang suka bersih-bersih, Betul. pakai sungai itu. Kalau misal dia ngelihat ada lewat FYP sungai mana nih yang kotor, dia bukan tag pemerintahnya, Tapi dia lebih tag nge-tag pandawar. Bersihkan Ya, ini, betul. bersihkan itu gitu Betul. kan. Nah, cuman polemiknya adalah tidak semua pemerintah di situ terkadang senang gitu. Ya. Ada yang kadang nggak tahu nggak saya ya, kita Ya. kan netizen ya, kok malah marah Ya. gitu kan. Betul. Nah, Lebih ke komunikasi. Oh, nah, alah. bersyukurnya kawan-kawan, alhamdulillah kawan-kawan komunitas yang ada di Pontianak, Kubu Raya, Kalimantan Barat, kita itu bukan cuman sekedar menyuarakan dengan menyindir, dengan koar-koar, tapi kita duduk sama-sama pemerintah. Itu tadi kita katakan Kak, bahkan relawan sendiri itu pun ada yang dari ada yang pemerintahan. pemerintah ya. Kita menyelesaikannya dengan duduk sama-sama Kak. Kan pemerintah punya program, kita punya kemauan, Benar. kita juga punya program sendiri untuk membersih membuat kota kita nih, sungai kita bersih, parit kita bersih. Duduk sama-sama. Kalau nggak duduk sama-sama, nggak ada solusinya. Betul. Nah, Sampaikan kecuali pemahaman. memang kalau udah duduk sama-sama, tidak ada solusinya, boleh dan Nggak ada titik temunya siapkan ya. memang ring, siapkan memang ring, Benar. pasang memang sabuk Oh, iya, satu-satu, iya. seperti itu. Kita bakal adu. Karena kalau kita bicara di luar itu, entah itu masalah kepentingan dan lain-lain, tak akan ketemu. Betul. Tapi tujuan kita adalah sama-sama menyelesaikannya satu meja. Benar-benar. Nah itu tadi, relawan, akademisi, pemerintah, semuanya jadi satu. Makanya alhamdulillahnya banyak sekali pandawara-pandawara yang ada di Pontianak Iya. dan Kalimantan Barat. Mungkin tidak terkenal pandawara Kak, karena kita nih jauh bedanya dengan pandawara. Kita nih main sosial media ini tidak macam pandawara Kak. Nah gitu ya, karena Iya sih. relawan-relawan kita nih cebo-cebo ya, dia enggak ada yang megang kamera. Kalau nggak ada yang nak Kak. kontenkan dia pun nggak Yang pikir ada, ya. pegangkan lo HP kami nih, aku nak nyebolok. Kayak gitu Kak. Kalaupun ada Betul, ya betul, mohon maaf, HP pun atau kamera terbatas gitu kan. Ya paling nanti kita minta bantu teman-teman kayak Pon TV, teman-teman media. Iya. Kalau memang mau ya kami berbuat gitu, yaudah liput gitu. Ya udah, inilah kegiatan kami, seorganik itu sih Kak, lebih kayak gitu. Tapi artinya di sini ada pelajaran yang bisa kita tangkap nih ya teman-teman dari Sang Saka. Maksudnya gini, tadi kan yang kita contohin kasus di awal mungkin sebenarnya niatnya sangat Betul, baik benar, gitu. benar baik gitu. Tetapi ternyata ya komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah Betul. tersebut sangat penting. Betul. Ya berkata kita masuk ke rumah orang ya kita Betul. ketuk pintu Dan gitu kita ya. juga harus berani Kak, berani dan punya adab. Iya. Bukan oke, cuma nah, sekedar berani tapi nggak punya benar-benar. adab. Sampaikan Pak, Bu, nah ini ada masalah ini, Iya. ayo maunya apa? Kita kampanye kah? Betul, Kita betul. bersihkan sama-sama kah? Pasti akan ada titik ketemunya. Nah itu tuh, nah, terutama buat kita-kita nih relawan sosial yang jiwanya Gen Z, ayo mau perubahan gitu. Langsung Iya. datang di tempat orang, kita paksa bersihkan, nah itu juga kayaknya Iya benar. di situ deh ya. Nah oke, ini luar biasa sekali ya, hari ini kita bersama Kak Vivi, tidak hanya membahas lingkungan, tadi juga ada sekolah sungai bahkan, dan ada bank sampahnya juga yang dibahas, sampai ke kegiatan menanam, membersihkan parit, dan edukasi untuk kebiasaan kita ya dalam menyikapi ini sampah-sampah yang kita sendiri sebenarnya yang menghasilkan. Nah baiklah Jaliners, nggak terasa nih Kak Vivi ya, ternyata kita sudah sampai ke waktunya untuk perpisahan. Jangan sedih ya Anda sekalian, karena insya Allah nanti tetap bisa ketemu Kak Vivi dan tim. Kalau bisa, ini dong Kak kasih tahu dong media sosial Sang Saka sama sekretariat Sang Saka tuh di mana sih?
Jadi Jaliners yang mau silaturahmi atau kayak Pandawaranya Pontianak Kalimantan Barat, tinggal di tag aja nih gitu. Jadi teman-teman bisa melihat Instagram, lebih ke Instagram sih Kak, sosial media kecil kami di Sangsaka Kalbar, ada Instagramnya Sangsaka Kalbar. Untuk sekretariat, alhamdulillah sekarang kami bersekretariat di PMI, jadi PMI lama. Nah gitu kan, kalau teman-teman tahu, harus tahu nih, PMI itu ada 2, PMI provinsi yang baru di Jalan Setoyo, nah PMI yang lama tuh cari tuh di mana tuh, nah itu tuh untuk nyimpan alat-alat rescue kami. Yang di perempatan itu bukan tuh? Ya, Jauh dari dekat sekolah. Bawa Tahu mau. saya kan. Nah, lalu mudah-mudahan kami punya sekretariat yang memadai supaya tim Satgas Bencana dari Sekber Sangsaka terutama dan tim edukatif dari tim Sangsaka punya ruang untuk meletakkan barang dan ruang untuk berdiskusi besar Sekber se-Kalimantan Barat. Itu memang cita-cita kami bersama. Mudah-mudahan didengar oleh Kabalai, gitu kan, Amin. atau pihak-pihak yang memang ingin berkolaborasi bersama Sekber Sangsaka. Oke. Nah baiklah Jaliners, karena waktu kita sudah habis. Insya Allah nanti Nisa bakal kembali lagi membawakan narasumber yang tentunya nggak kalah hebat, nggak kalah menarik seperti Kak Vivi. Tapi ya untuk hari ini udah jadi lah ya. Mari kita akhiri silaturahmi kita kali ini. Kami dan tim mengucapkan terima kasih banyak karena Kak Vivi sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Nah baiklah Jaliners, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Kita jalin, kita jaga lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.